bagimu negeri, jiwa raga kami. Bung, hidup ini tidak sebagaimana adanya. Biarpun kita kelihatannya hanya duduk-duduk di rumah, barangkali kita hanya senam-senam, tapi barangkali yang lainnya itu naik motor, mengantarkan barang-barang untuk pelayanan, dan naik motor itu mencari kehidupan. Tapi hidup tidak hanya seperti itu. Itu sebuah pengabdian. Pengabdian bagi siapa? Ya, kalau mau dimulai pengabdian bagi keluarga, bagi orang tua, bagi anak-anak, itu pengabdian yang heroik. Tapi kalau ada orang yang merasa dirinya, hidupku sudah selesai, hidupku ingin tak abdikan bagi bangsa dan negara, itu lebih keren lagi. Lebih keren lagi kalau ada orang yang hidup pribadinya merasa sudah kelar dan dia merambah kehidupan tahap kedua, mengabdi bangsa dan negara. Itu bagus sekali. Nah, hidup tidak sebagaimana adanya. Hidup ini simbol, manifestasi dari kandungan ideologi perjuangan, manifestasi dari ideologi mengabdi pada bangsa dan negara. Tapi kalau disebut bagimu negeri, hanya bagi negeri jiwa raga kami, itu artinya kita mengabdi dengan cinta. Wah, agak romantik, sebutannya agak romantik. Mengabdi dengan cinta. Bukan sebutannya yang romantik sebenarnya, kenyataannya. Kenyataan hidup kita itu begitu romantik. Mari kita perhatikan sastra. Anak-anak zaman sekarang agak tidak begitu senang membaca sastra. Padahal sastra itu menyampaikan pesan-pesan. Heroisme yang besar juga ada. Kalau Anda membaca karya-karya Pramudia Anantatur, umpamanya Anda membaca Keluarga Gerilya, di sana ada tokoh Bangsa Aman. Bangsa Aman seorang pegawai di kantor Belanda. Lama-lama tidak enak. Kawan-kawanku menderita, kawan-kawanku tersiksa, kawan-kawanku hidup antara mati dan setengah mati, kehausan, kelaparan. Mengapa aku kerja di kantor Belanda? Ambil keputusan heroik, tinggalkan kantor Belanda, dan dia bekerja menjadi tukang becak. Tidak ada masalah, tukang becak itu lapangan kerja. Dan menjadi tukang becak yang sedikit hasilnya, itu menjadi pilihan strategis karena dia juga sekaligus menjadi telik sandi, mata-mata untuk kepentingan para tentara pejuang yang melawan Belanda untuk memberi informasi penting. Dan ini strategis. Suatu hari dia tertangkap dan dipenjara, ditahan di dalam suatu tahanan, dan didatangi oleh direktur penjara. Dia diancam mau ditembak karena dianggap sebagai musuh, kutu busuk, musuh busuk, jahanam, verdome. Belanda. Diancam dengan pistol mau ditembak, Bangsa Aman tenang saja. Dia menjawab, "Gua kira gua nggak bisa ngerebut ente punya pistol. Begitu di tangan gue, gua ledakin di kening Anda." Perang urat saraf yang dahsyat itu membuat direktur penjara kalah. Kalah dan menawari bantuan, memberi beasiswa untuk adiknya Hasan, menolong keluarganya, dan Bangsa Aman sendiri boleh lari kemana suka. Larilah, kau selamat, kau kulindungi, kau tidak akan dicari. Tapi Bangsa Aman, seorang pejuang. Aku ini pejuang.
Aku ini pejuang. Kau tahu, Belanda harus tahu bahwa jiwa orang Indonesia ini begini rupa, seperti aku. Aku lebih baik memilih mati sebagaimana telah kau putuskan. Aku mengambil tanggung jawab dari tindakan-tindakanku. Kalau aku mati, aku membela negeriku, aku mati dalam cinta. Akhirnya putusan, tetap mati, dihukum mati, dan kita tahu kalau bangsa aman menuruti sikap pengecut, lari dari penjara dan aman, masih hidup, itu tahu Bung, dia telah memilih hidup, ya hidupnya keong, hidupnya cacing, hidupnya binatang melata yang tidak punya makna. Tapi dia memilih mati, mati bermakna, mati sebagai patriotik, mati dalam cinta. Apa yang lebih agung dan lebih mulia? Apa yang lebih poetik lagi daripada mati dalam cinta? Bukan mati dalam percintaan ya, mati dalam cinta membela negara. Kalau cinta membela gadis ya matilah. Itu urusanmu, tapi mati membela negerinya, mati membela tanah airnya. Dan dia berteriak bagimu negeri, jiwa raga kami, itu luar biasa dahsyatnya. Ini satu buku Pram. Buku Pram yang lain itu begitu banyaknya. Cerita dari Blora mengandung heroisme semacam itu. Menggambarkan manusia dalam alam terjajah, kok tidak bekerja, kok tidak membela bangsanya, itu bukan manusia. Manusia, bangsa terjajah, tidak bertaruh nyawa, tidak berjuang sampai titik darah penghabisan, tidak berjuang dalam kesungguh-sungguhan, itu bukan manusia, bukan manusia. Pram memberi sinyal seperti itu. Di dua bukunya yang lain, buku terakhirnya, buku Pulau Buru, Bumi Manusia, di situ ada tokoh Nyai Ontosoroh yang dahsyat, orang itu hebat, itu pribadi, orang pribumi yang tidak sekolah, tapi dididik sendiri oleh Belanda yang menjadi suaminya. Dia menjadi pribadi yang luar biasa hebat, luar biasa hebat. Belanda sendiri, bisa dilawan sama Nyai Ontosoroh. Dan Belanda-Belanda belum tentu mampu mengendalikan perusahaan besar seperti Nyai Ontosoroh. Orang yang sangat hebat, begitu juga Mingke yang menyintai Annelies, anaknya Nyai Ontosoroh. Mingke dalam Anak Semua Bangsa juga menunjukkan perjuangan semacam itu. Mereka kalah. Tapi Bung, siapa bilang bahwa hidup itu diukur dari hasilnya? Tidak. Kalah atau menang itu hasil. Tidak begitu penting hasilnya. Kalau menang, ya syukur. Tapi kalau kalah tidak jadi masalah. Karena ukuran-ukuran hidup itu ada di dalam proses. Ketika kita mengambil keputusan menjadi pejuang, pejuang. Prosesnya menggambarkan sikap pejuang cinta tanah air. Heroik, patriotik, pantang bisa dikalahkan. Gambaran jiwanya, gambaran pribadinya. Pribadi yang teguh bagai baja. Tidak bisa dilengkuk, tidak bisa dipatahkan. Pram mengajarkan pada kita membangun pribadi seperti itu, dan Bung Karno pemimpin besar revolusi, pemimpin besar yang ditakuti dunia. Beliau berteriak tentang
all the force, all emerging forces, dan kita, bangsa yang disebut New Emerging Forces. New Emerging Forces bukan kaleng-kaleng. New Emerging Forces adalah new forces yang tidak bisa lagi dijajah-jajah, yang tidak bisa dikalahkan. Pun kita tidak ingin menjajah, karena menjajah di tindakan terkutuk. Kita tidak bisa dijajah dan tidak pernah akan menjajah. Kita akan menempatkan diri setara dengan siapapun juga, menghormati bangsa manapun juga. Nah, sampai pada tahap semacam itu, Republik ini bergulir, sejarah berganti. Sekarang bukan Bung Karno yang memimpin bangsa kita, melainkan Bung Jokowi. Pak Jokowi tidak segagah Bung Karno. Fisiknya kelihatan kurus, tapi jiwanya, karakternya. Ini gambaran yang didambakan Bung Karno tentang nation building and character building. Nation building, Jokowi melakukan pembangunan bangsa melalui tindakan-tindakannya sebagai presiden. Beliau membangun character building, karakternya bangsa, yaitu bangsa yang bisa membangun infrastruktur sekaligus membangun suprastruktur, membangun benda-benda fisik, bangunan-bangunan batu bata dan besi-besi, tapi produknya sebuah kesadaran berbangsa dan bernegara. Begitu bangunan supra infrastruktur kelar, itu lahir menjadi suprastruktur, menjadi kesadaran ideologis. Oh, ternyata kita ini sekarang diperlakukan sebagai bangsa Indonesia. Saya bangsa Indonesia. Lama kita tidak ditegur oleh kekuasaan, lama penguasa dan kekuasaan tidak sampai ke negeri ini, tapi di tangan Jokowi. Secara fisik presiden datang dan kebijakannya datang, membuat mereka menjadi bangsa Indonesia. Nation building, character building, dan selebihnya masih ada satu potongan-potongan kecil dalam hidup kita. Bangsa-bangsa gulungan TKI, TKW yang bekerja di negara-negara lain itu, jadikan mereka manusia-manusia dengan karakter yang kuat, dengan kualitas manusia yang besar. Kualitas manusia yang besar itu apa? Harga mereka sebagai tenaga kerja, sebagai buruh, tidak kalah tinggi. Tidak kalah tinggi dari bangsa-bangsa Filipina, tidak kalah tinggi dari bangsa Malaysia, tidak kalah tinggi dari bangsa Singapura, dan tidak kalah tinggi dari bangsa yang manapun. Tenaga kerja kita tenaga terhormat, dan orang-orang di sana, bos-bosnya juga akan bilang, hati-hati, jangan terlalu memarahi pembantu kita. Ini bangsa Indonesia, jangan main-main. Ini rakyatnya, Presiden Jokowi yang mulia, Presiden Jokowi yang agung. Karakter bangsa, karakter yang agung, karakter yang mulia, tinggi kualitasnya di tingkat dunia. Sekalipun itu hanya tenaga kerja kasar, tapi tinggi kualitasnya sebagai manusia. Mengapa? Karena mereka diajari di tanah negeri kita ini, diajari oleh bangsanya, dan belajar dari bangsanya mengabdi. Dan langkah kehidupannya yang begitu-begitu saja, itu kalau ditelusur makna simboliknya, dia berteriak, bagimu negeri, jiwa raga kami, bagimu negeri, jiwa raga kami. Orangnya kurus-kurus, orangnya begitu rupa, kelihatannya lemah, tapi mereka rela berkorban, mereka rela mengabdi setulus hati, berkorban dalam cinta tanah airku. Salam.